Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di IPK Talk, sumber valid obrolan solid. Nah, di podcast perdana ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan prodi informasi perpustakaan dan kearsipan. Nah, dalam hal ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat berpengalaman dan juga berkompeten dalam bidangnya. Yakninya ada Ibu Mauta Nelisa SSMU yang merupakan koordinator program studi informasi perpustakaan dan kearsipan Universitas Negeri Padang. Baik Bu, selamat datang dan selamat siang. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, Assalamualaikum, selamat siang hari dan juga sobat podcast IPK. Bagaimana Bu kesibukannya terakhir ini sebagai koordinator program studi Bu? Untuk ini kebetulan karena kita sedang menerima ujian baru, jadi sangat-sangat sibuk sekali. Tadi juga sedang menghadapi ujian akhir semester ya. Iya. Mau bagi kegiatan yang lain yang berdampingan itu semakin. Ya, sekarang benar-benar masih sangat sibuk ya. Sibuk banget ya. Oh ya, kemarin saya dapat kabar di salah satu platform media sosial UNP bahwasanya IPK itu dapat akreditasi unggul ya Bu. Gimana? Bener apa enggak Bu? Alhamdulillah betul sekali, karena kita sudah di akhir masa itu di bulan Mei yang lalu, dan alhamdulillah di 22 Mei ini kita sudah masuk ke akreditasi unggul untuk prodi IPK. Dan ini perjuangan dari semua dosen-dosen, mahasiswa, juga pimpinan universitas, inovasi, semuanya sudah sangat membantu sekali pencapaian akreditasi prodi IPK. Sebelumnya prodi IPK ini baru sampai akreditasi C di awal, B, dan alhamdulillah langsung menjadi akreditasi lulus. Alhamdulillah sekali Bu. Berarti setelah sekian lama prodi ini tumbuh di UNP ini baru sekarang mendapatkan akreditasi unggul ya Bu. Nah, kalau boleh tahu prodi ini sudah berapa lama Bu, atau kapan berdirinya prodi ini di Universitas Negeri Padang sendiri Bu? Ya, jadi prodi IPK ini akhirnya itu di tahun 2001 di bulan September Oktober kita itu termasuk prodi yang kedua ya, yang lahir di Kota Padang. Sebelumnya ada Unmuta di Lin, dan alhamdulillah untuk pencapaian kita di prodi IPK ini cukup menanjak drastis ya. Beberapa spesialisasi itu juga dicapai, dan juga kita sekarang termasuk prodi yang banyak peminatnya bagi di 2 tahun terakhir. Jadi ini adalah peluang besar sekali untuk juga sobat podcast politika untuk bisa bergabung calon mahasiswa di prodi. Wah, keren sekali ya Bu ya ternyata. Nah, setiap pertumbuhan prodi atau prodi baru itu pastinya ada tujuan dari prodi tersendiri Bu. Nah, boleh Bu beritahu Bu, apa sih sebenarnya tujuan dibangunnya prodi ini Bu, atau sering kita sebut dengan visi dan misi prodi informasi perpustakaan dan kearsipan ini? Jadi prodi IPK punya visi untuk menjadi program studi unggulan di bidang informasi perpustakaan dan kearsipan yang bermartabat dan berdaya saing global. Jadi prodi IPK ini ada 3 bidang, ada informasi, ada perpustakaan, dan ada kearsipan. Dan kita di sini payungnya itu ada pada bidang informasinya. Jadi perpustakaan kearsipan itu ada di informasi. Dan kita juga punya misi untuk mencapai visi itu ada 5 hal. Yang pertama itu terkait dengan Dharma ya, ada pembelajaran, kemudian terkait dengan penelitian, terkait dengan pengabdian pada masyarakat, kemudian juga manajemen tata kelola organisasi, dan juga terkait dengan kerjaan pengalaman. Jadi kita semuanya juga ada hubungan dengan mitra-mitra program studi terkait dengan Dharma sendiri. Oke, baik Bu. Nah, ini ada hal yang sempat terfikir dan terbayangkan oleh Fahri, ini sempat terjadi di kehidupan ini Bu. Di beberapa masyarakat itu menganggap program studi informasi perpustakaan ini adalah program studi yang cuma nyusun buku aja, yang nanti tamatnya jualan buku gitu Bu. Nah, jadi boleh nggak sih Ibu jelasin apa sih IPK itu? Karena kebanyakan orang itu hanya mengetahui tentang perpustakaan tapi belum memahami tentang bidang ilmunya ini. Itu memang dari dulu ya, dari zamannya saya itu dari mahasiswa sama ya. Jadi ketika ditanyakan kuliahnya di mana,
di prodi perpustakaan ngapain susun buku gitu. Sebenarnya tidak ya. Jadi kita di prodi ITK itu lebih banyak itu mengelola informasi, bagaimana supaya informasi itu bisa dikemas, bisa digunakan oleh masyarakat itu dengan efektif. Jadi tidak hanya terkait dengan saja. Sekarang kan dunia digital ya, informasi-informasi itu terkait dengan media-media digital. Kita juga mulai itu menjadi satu produk yang bisa digunakan oleh banyak orang. Jadi tidak hanya pada riset dan buku. Memang kita juga akan mengusahakan di mana mengusahakan dari awal sampai akhir, koneksinya sampai ke masyarakat ya, maksud juga arsip, bagaimana nanti arsip itu bisa digunakan oleh banyak orang juga gitu. Nah, jadi kita lebih komplit ya untuk pembelajaran. Jadi bukan hanya sekedar menyusun buku itu kayaknya nggak perlu kuliah ya. Tapi sementara buku mengelola buku supaya digunakan dengan efektif, nah itu kan kita belajar di sini. Termasuk juga bagaimana informasi secara luas, tidak hanya objeknya belum saja. Nah, di sini kan kita banyak banget ternyata yang dipelajari dalam prodi buku, bukan cuma tentang nyusun-nyusun buku aja, tapi mengelola informasi, menyusun arsip dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita udah berkuliah di IPK ini, keterampilan apa aja sih yang bakal dimiliki oleh mahasiswa IPK ketika telah lulus di program studi informasi perpustakaan dan kearsipan ini? Ini kita sesuaikan dengan target prodi ya. Prodi itu kan punya visi tadi menjadi prodi unggulan di bidang informasi sebagainya. Kemudian ada bidang perpustakaan dan kearsipan. Nah, untuk target kita nih bagi dua bidang di perpustakaan dan kearsipan. Jadi untuk perpustakaan di sini kita targetnya mahasiswa atau nanti lulusan itu bisa mengelola perpustakaan dari berbagai bentuk ya. Karena perpustakaan sekarang tidak hanya yang di gedung saja isinya, tapi ada perpustakaan digital juga, sehingga nanti mahasiswa atau lulusan ini bisa mulai itu dari A sampai Z. Intinya kalau perpustakaan yang kasihkan itu adalah informasinya itu bisa digunakan ya secara efektif oleh masyarakat, ada yang lingkup kecil saja gitu. Nah, kemudian kalau di bidang kearsipan kita nanti mungkin lebih banyak ke statis ya, lulusan itu bisa mendayagunakan informasi-informasi yang sudah diarsipkan dan baik itu pemerintahan. Kalau sekarang nih perusahaan mereka butuh yang namanya seperti dokumen controller ya. Jadi ngatur bagaimana nanti pekerja di bidang kearsipan ini bisa mengkondisikan dari awal proses arsip itu diciptakan sampai nanti digunakan itu bisa berjalan sesuai dengan SOP-nya. Jadi lulusan kita ditargetkan nanti bisa mengelola ilmu tadi itu bidang perpustakaan dan kearsipan. Secara umumnya informasi juga bisa. Jadi tidak hanya yang ada di perpustakaan dan kearsipan. Oke, jadi banyak banget yang potensi yang bisa diambil dari program studi ini dan keterampilan yang bisa dimiliki oleh mahasiswa setelah lulus kuliah di informasi perpustakaan dan kearsipan ini. Nah, dari sekian banyak dari informasi-informasi tadi kayak penyusunan informasi tentang penyusunan arsip dan lain sebagainya, itu pasti kita setiap prodi pasti memiliki prestasi dan program keunggulan Ibu. Nah, kalau boleh tahu program unggulan di prodi informasi perpustakaan dan kearsipan ini apa sih Bu? Kalau untuk beberapa tahun terakhir kita ada yang namanya eksibisi event, galleries, and museum ya. Nah, jadi eksibisi grant ini adalah program yang merangkum, mengkolaborasikan ya berbagai kegiatan di ruang studi. Termasuk di sini yang pertama itu terkait dengan kerja aktif mahasiswa, kemudian keterampilan mahasiswa untuk membuat produk informasi, ya, kemudian kolaborasi kita dengan mitra studi, kita bermitra dengan pemerintahan di daerah, di provinsi, mungkin juga perusahaan-perusahaan, karena nanti di kerjasama ini kita bisa saling mengisi. Jadi produk informasi yang dibuat oleh mahasiswa dari lulusan akhirnya atau mungkin dari basicnya di perkuliahan itu digunakan oleh beberapa studi di tempat atau di lembaga kerja. Nah, sehingga produk mahasiswa ini tidak sampai hanya pada akhirnya saja, tapi memang sampai pada implementasi di lembaga mitra. Tuh. Kemudian juga eksibisi ini kita 2 tahun terakhir itu sudah kerjasama dengan peneliti dari Malaysia ya, dan kemarin juga baru
ke sana, ke Malaysia, kayak Sepupu, Kuala Lumpur, saya lupa akan Jepang. Jadi Kuala Lumpur International Book Fair ya, di festival gitu. Jadi mahasiswa menampilkan produk-produk unggulan dari eksibisi BLEM untuk dipamerkan di dalam kegiatan tersebut, sehingga mahasiswa dan juga masyarakat secara luas mengetahui ini loh, mahasiswa kita sudah bisa membuat produk yang bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi unggulan kita sebenarnya lebih banyak, nanti tampilannya ada beberapa itu yang ke pembuatan produk informasi, dan itu cakupannya lebih luas ya, tidak hanya yang terkait dengan keterkaitan, tapi kita juga nanti ada program unggulan ke produk informasi terkait dengan dokumentasi budaya. Dan itu menjadi program unggulan yang selalu kita angkat lagi di bawah visinya UMP, di bawah motonya UMP ya, alam tanaman ibu. Kita sudah merintis itu di awal pemilihan Rodi, ada mengambil hal yang terkait dengan kearifan lokal. Jadi kita akan menjadi program unggulan. Oke, Masya Allah sekali Bu, sangat keren sekali Bu, sampai ke Malaysia rupanya. Nah, tadi Bu sedikit membahas mengenai peluang kerja Bu. Nah, pertanyaannya adalah, peluang kerja apa saja Bu yang bisa ditekuni oleh lulusan dari informasi perpustakaan dan kearsipan? Apakah hanya di perpustakaan saja atau bagaimana itu? Jadi kalau kita melihat dari profil lulusan selama ini, itu memang sebagian besar di lingkupnya ada di pustakawan dan arsipas ya. Tetapi kalau sekarang kita lihat kenalan, itu juga bisa langsung ke dokumen controller, karena kalau di perusahaan ya, karena mereka butuh orang-orang yang bisa mengarahkan dari awal sampai akhir kemana dokumen-dokumen itu alurnya sampai diangkat di perusahaan. Ini bisa ditanamkan itu, tapi memang secara profil kita sampai sekarang itu bagian besarnya bahkan di data terakhir kita itu di hampir 80% ya, itu adalah di bidang masyarakat kearsipan, sehingga menjadi pustakawan dan arsipalis itu masih menjadi profil utama. Oke. Nah, ini kan Ibu udah lama banget ya Bu menjadi dosen dan sekaligus sekarang menjadi koordinator program studi informasi perpustakaan dan kearsipan. Pastinya setelah sekian lama pasti Ibu memiliki pengalaman-pengalaman Bu. Nah, boleh ceritain nggak Bu tentang pengalaman yang paling berkesan selama menjadi dosen ataupun koordinator program studi informasi perpustakaan dan kearsipan ini Bu? Ya, kalau pengalaman yang berkesan tentunya banyak. Karena kita menghadapi mahasiswa itu kan setiap tahun berganti-ganti ya, dan perubahan-perubahan itu dan sebagainya. Jadi kalau yang berkesan yang menghadapi mahasiswa yang ini kesannya yang positif negatif ya sama aja ya. Jadi sebenarnya kalau kesan positifnya, karena dosen-dosen kan nggak saya saja menghadapi berbagai mahasiswa, jadi ada yang juga kami pelajari dari mahasiswa itu, bagaimana bisa mereka memahami kami sebagai dosen, itu bisa mereka menerima apa yang kami sampaikan. Itu sebetulnya tantangan bagi dosen sendiri, karena dengan faktor berbeda dan juga toleransi yang berbeda ya. Walaupun masih mirip-mirip ya, kita masih ngajarin Gen Z. Jadi, itu butuh perjuangan sekali untuk bisa memberi arahan bagaimana supaya mereka bisa belajar, kemudian juga mau untuk mandiri. Itu yang agak sulit ya. Itu kesan untuk membuat berbagai cara strategi untuk bisa mengajar di kelas seperti itu. Kalau yang lainnya ya mahasiswa juga sih ya, ada kita sering menghubungi mahasiswa yang kalau ada masalah seperti apa menanganinya seperti ini. Nah Bu, di era digital seperti sekarang ini Bu, dalam kemajuan teknologi yang berkembang pesat, menurut Ibu nih Bu, salah satu keterampilan yang wajib dimiliki oleh generasi muda saat ini itu apa sih Bu? Yang pasti teknologi informasi. Jadi kalau di bidang perpustakaan kearsipan, semua pekerjaan kita itu terkait dengan teknologi. Jadi ya calon-calon mahasiswa, kemudian juga lulusan dan semua bidang ya sebetulnya, teknologi itu tidak bisa dihilangkan untuk bisa kita ramah dengan perkembangan baru. Kemudian juga salah satu lagi adalah penguasaan bahasa asing. Itu penting sekali. Nah, tadi kita punya
Di IPK sendiri kita punya visi untuk berdaya saing global. Nah ini pasti kaitannya dengan dunia internasional gitu. Si penguatan bahasa asing itu penting. Jadi dua itu mengundang ya apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa dan juga nanti berusaha lebih khususnya. Oke. Nah, kalau semua kita sudah masuk di akhir sesi. Sebagai penutup nih, Bu, apa sih harapan Ibu untuk prodi IPK dan juga mahasiswa IPK di masa depan? Dan jika ada satu kalimat yang ingin Ibu sampaikan kepada para pemirsa, apa sih kalimat itu, Bu? Sebelumnya mungkin tadi ada berupa sedikit ya. Sekarang kita ada di sekolah farmasi, ya IPK sekarang berada di sekolah farmasi, kita sudah bergabung di 2024, jadi baru sekitar 2 tahun ya sekolah vokasi, dan alhamdulillah sudah banyak capaian-capaian yang kita torehkan di sekolah vokasi ini, dan mungkin kita juga bisa karena menjadi contoh ya bagi prodi lain, karena di sini banyak prodi bantu juga. Dan harapannya bagi semuanya adalah selalu belajar ya, dan selalu mengikuti perkembangan terbaru. Mau kuliah di bidang apapun, kita harus update dengan informasi, tentu dengan yang bisa kita capai nanti untuk masa depan. Kalau kalimatnya yang paling penting itu adalah satu langkah kecil itu lebih berharga dibanding kalau kita punya rencana besar tapi hanya simpan di pikiran. Jadi untuk yang muda-muda, yang masa muda ya, jadi mulai dari sekarang terus bergerak, terus bertumbuh, dan jadilah versi terbaik dari diri Anda masing-masing. Baik, terima kasih Bu atas motivasinya untuk hari ini, dan mungkin teman-teman semua itu penutup dari narasumber hebat kita pada siang kali ini. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dalam podcast perdana kita. Kami sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.